menjawab kebingungan gender. Mungkin Anda tidak bergumul di area ini, yaitu LGBT, LGBTQ juga. Tapi seseorang di dekatmu bergumul tentang hal ini. Siapa tahu orang-orang sendiri yaitu di dalam keluarga Anda. Apa yang saya bagikan akan berguna untuk melengkapimu untuk menjadi jawaban untuk mereka. Sehingga kita tidak menghakimi semerta-merta, namun kita juga tidak menjadi liberal, menerima saja. Kita harus menguji segala perkara lewat firman Allah. Itulah sebabnya hari ini ambil catatan, ada poin-poin yang saya sudah siapkan, tetapi kita akan mengalir lewat firman Tuhan, tapi demi hemat waktu, karena tidak bisa buka sana-sini, tidak semua orang jari jemarinya ahli, langsung buka, langsung Yehezkiel, langsung buka di Perjanjian Baru. Karena itu saya siapkan semua di screen, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai dulu, saya akan bawa Anda untuk menelusuri kebenaran. Supaya yang bergumul tahu apa yang harus Anda lakukan. Semoga ini praktis. Dan bagi Anda yang tahu seseorang yang bergumul dengan ini mungkin di keluarga sendiri, mungkin di keluarga Tuhan, yaitu Anda yang barusan diangkat jadi pemimpin, Anda juga bisa menuntun orang di jalan yang benar. Saya harap catatan Anda akan berguna. Tidak, ini bukan teori, ini spirit yang dibagi. The spirit of the truth. Roh kebenaran itu akan memerdekakan. Saya ajak kita untuk mulai ngalir dengan saya ayat demi ayat. Mulai dulu dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, buka. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Patron ciptaan adalah Tuhan, termasuk apalagi manusia. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya mereka berkuasa. Bukan supaya kita menjadi hamba dosa. Apalagi hamba nafsu. Kita tidak diciptakan untuk dikuasai oleh nafsu dan berahi. Kita diciptakan untuk menguasai semua dalam ciptaannya. Termasuk passion dan gairah. Kecenderungan juga. Maklumi manusia jatuh dalam dosa, jadi kecenderungannya A sampai Z ada. Tapi orang benar akan hidup oleh imannya kepada Tuhan. Dan iman itu dimulai dengan pengetahuan. That God created me for something better. Allah menciptakan saya untuk sesuatu yang mulia. Tuhan tidak menciptakan aku begini, kita harus melihat patron dan blueprintnya. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi semua harus kembali ke pabriknya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, bukan menurut apa kata dunia atau opini yang populer sekarang ini. Apa yang diterima oleh massa. Bukan, kebenaran itu tidak tergantung zaman, termasuk zaman edan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, perhatikan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita baca bagian terakhir ini. Setelah semikoma, jangan kembali ke ayat 27 dulu. Kembali, ayat 27. Ya, maka Allah menciptakan bagian ini. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 1, 2, 3. Katakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Semua, 1, 2, 3. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tulis ini, cuma ada 2 gender. Gak usah bingung. Gak ada 3, gak ada 2,5. Cuma ada laki-laki dan perempuan. Itu ciptaan Tuhan. Udah gitu aja. Gak ada laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan dan sebaliknya. Gak ada. Ayo balik yuk. Benteng-bentengan kembali ke bentengnya. Kita kembali ke Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Tuhan tidak membuat kesalahan dalam ciptaan meskipun manusia jatuh dalam dosa. Kita harus kembali ke blueprint pertama. Tuhan tetap relevan. Karena selama kita masih nafas, berarti Tuhan menghembuskan nafasnya. Manusia mau ngaku terima Tuhan atau tidak, hidup kita itu daripadanya. Tuhan gak pernah salah. Hanya ada 2 gender Bapak Ibu. Sampai kapanpun GMS akan menganut ini. Hanya ada 2 gender. Yaitu perempuan dan laki-laki. Take it or leave it. Ya? Lalu kenapa kok ada kecenderungan? Sabar, kita akan mengalir saat ini. Tunggu dulu ya. Matius 19 ayat 4-6. Kalau kita sudah tahu ada 2 gender saja, yaitu female and male and female.
Ya, maka sekarang kita akan melihat, mengintip pernikahan itu apa dalam blueprint Tuhan. Mari kita baca Matius 19 ayat 4-6 bunyinya. Oh, tadi masih ada ayat 28 ya, kita nggak usah kembali kita ke Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Tahan, jangan dilanjut dulu. No, I'm still explaining. Multimedia kembali. Tidakkah kamu baca? Kembali ke Alkitab. Kebaktian sebelum ini tadi saya jelaskan. Kalau ada gunjang-ganjing, ada kebingungan, always go back to the text. Gampang kan? Manualnya ada kok. Selalu kembali ke sini. Tidakkah kamu baca? Ini kata-kata Yesus ketika dijebak dengan sebuah pertanyaan, khususnya soal perceraian. Haven't you read? Tidakkah kamu baca? Yesus kalau dicobai, gak pakai perasaan. Waktu dalam pencobaan, harus ada sesuatu yang jadi pegangan. Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Selalu kembali ke sini. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lihat itu, dua gendernya. Lanjut ayat 5. Ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat berikutnya, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi, yang disebut married couple itu bukan man with man atau woman with man. Suami istri yang sah di mata Allah adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pernikahan kudus yang diberkati. Simple ya. Selama Alkitab masih ada, Tuhan masih ada. GMS tidak akan pernah memberkati kumis dengan kumis. Atau sebaliknya. Never will. Tidak boleh. Apapun terjadi, itu prinsip saudaraku. Tidakkah kau baca, ada tertulis, pada mulanya sejak semula Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Dua gender kan? Mari kita bicara next step-nya. Pernikahan. Dan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaan etika. Misalnya, jikalau ada orang tua yang anaknya modernisasi, sekolah luar negeri, lalu tiba-tiba datang, "Pak, mau ku perkenalkan kekasih." Kaget ternyata, sesama jenis. What should you do? Tetap kasih anakmu, doakan dia supaya dia bertobat karena itu dosa. Mau main debat bantah juga percuma kalau dia sampai menikah sungguhan. Ini belum terjadi ya, ini masih jauh. Tapi jangan pernah berkata Belanda masih jauh, apapun selalu dekat. Makanya itu lebih baik kita cegah daripada kita obati. Pencegahan lebih baik dari obat. Kalau itu sampai terjadi, kalau ada pendeta yang cukup crazy, mau memberkati, jangan datang ke pemberkatannya. Karena itu bukan berkat Tuhan. Ini masih pro kontra. Kalau ada resepsinya, misal pesta gimana? Gimana? Kalau memang harus datang salah satu, jangan pemberkatannya. Karena itu bukan berkat Allah. Itu malah justru mencemoohkan Tuhan. Kalau memang Anda terpaksa, apalagi dia bukan siapa-siapa, Anda perlu ketemu. Kalau memang jangan dihindari, didoakan saja. Tapi jangan datang ke pemberkatannya. Pemberkatan itu lain, pemberkatan itu bukan resepsi atau pernikahan, itu beda. Resepsi pernikahan itu makan-makan, itu handai taulan. Pemberkatan itulah core intinya. Disitulah pendirian kita tentang Tuhan dipertaruhkan. Sebab saya pernah ditanya oleh seorang di luar negeri yang tanya hikmat dari Roh Kudus melalui diriku. Saya bilang, you don't come ya,
kalau tentang pemberkatannya. Karena Anda tidak boleh merestui yang begitu. Bukan berarti jauhi dan musuhi orang itu, apalagi kalau dia seseorang di dalam keluargamu. Doakan dia. Doakan terus. Kalau Anda dekati bukan, Anda tidak musuhi, Anda dekati untuk menobatkan. Hati-hati Anda harus tahu tidak ada netral atau tempat netral dalam hal ini. Karena suami istri yang sah di mata Allah adalah seorang laki-laki dan wanita dalam pernikahan kudus. Nah sekarang bagaimana dengan kecenderungan? Saya kok belum jawab. Matius 19 ayat 12 munculkan sekarang di depan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Kayak apa ya? Dokter lebih tahu. Dari rahim ibunya. Jadi ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti, tolong ditahan. Jadi dari ayat ini tidak disangkali, ini kata-kata Tuhan sendiri bahwa cacat memang ada di alam semesta, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sejak jatuh ke dalam dosa, mulai Adam dan Hawa, tidak ada lagi yang namanya sempurna. Jadi cacat secara fisik memang ada di dalam alam semesta ini. Tapi homoseksualita bukanlah takdir. Bukan. Coba baca lagi, ada orang yang gak bisa kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi ada cacat tubuhnya. Dalam ciptaan Allah, sejak semula tidak ada kecacatan. Makanya di setiap hari Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan selalu akhiri dengan dan Tuhan memandang semuanya baik. Everything is good. Tapi setelah jatuh, tanah pun tak bersahabat. Melahirkan pun atau bersalin, sakit setengah mati. Kutuk demi kutuk terjadi. Jangan gampang-gampang kita itu melabel orang terkutuk. Kita harus selalu menawarkan solusi dan mengarahkan ke Yesus. Tapi kita nggak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa di alam semesta, semuanya sudah ada cacatnya. Jadi ada pula orang yang lahir dengan sebuah ketidakmampuan. Secara fisik dia nggak bisa. Demikianlah dia dari rahim ibunya. Tapi juga ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Misalnya di Alkitab ada cerita tentang sida-sida. Termasuk sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Maaf ya, mereka dikebiri karena mereka adalah jajahan tawanan. Tapi mereka kan pinter. Dan mereka disertai, makanya mereka itu jadi petinggi. Tapi zaman itu misalnya yang take care Esther itu juga seorang sida-sida. Dia dikebiri supaya tidak terjadi kejadian dengan permaisuri-permaisuri raja. Kalau dalam bahasa Chinese-nya ada itu dalam film Kung Fu Taijian namanya. Ya. Mereka, anehnya gini, orang dikebiri itu masih bisa bernafsu enggak? Karena nafsu itu enggak ada hubungan dengan badan. Nafsu itu di lubuk hati. Saya dulu punya satu anjing, karena dia sudah mati, jadi saya bisa rasan-rasan. Dia pasti gak marah. Anjing saya dulu adalah anjing semacam Shih Tzu campuran, namanya Bubble. Ya, namanya Bubble. Dia laki-laki, gagah perkasa dia. Kalau musim kawin, wah laku keras dia. Dan Bubble ini akhirnya terpaksa kami kebiri. Bukan jahat sih, kalau enggak kan anjing berlimpahan di rumah mau kasih orang. Mau jual enggak tega, kasih orang enggak keburu. Subur nih Bubble. Bubble menikah dengan Cika. Cika juga anjing sisu-sisu satunya. Menikahlah mereka, anak demi anak, gelombang demi gelombang datang. Terpaksa kami berkata, hentikan dikau, Bubble. Berhentilah bernafsu, apa boleh buat dia anjing kan? Maka kita kebiri dia. Ternyata setelah dikebiri, dia masih nafsu. Dia sudah gak bisa tapi masih mau. Ada kemauan, tak ada kemampuan. Paham maksud saya? Saya selalu sembunyikan bola. Bola pun jadi bulan-bulanan. Masa bola mau diperkosa? Apa dan sebagainya. Tapi dia gak bisa. Tindakannya aja. Saya lihat gitu awal mula menjijikkan. Saya gak respect sama Bubble ini. Tapi saya pikir lagi, dia anjing loh.
Ya sudah saya angkat dia, sudahlah, terimalah dirimu. Ternyata dari Babel saya pelajari, dosa tidak ada hubungannya dengan kelamin dan nafsu. Itu hanya alat, maaf ya, saya kalau ngomongnya agak sedikit terus terang. Dosa itu bertutur di lubuk hati, fantasi, pikiran. Anda kira sida-sida tidak ada keinginan? Ada. Berarti kecenderungan itu dari jiwa, bukan dari DNA tubuhnya. Dari jiwa. Disinilah masuk kemurtatan dan kerusakan dunia. Tatanan surga bumi itu dirusak karena, bukan surga, dunia. Dirusak oleh dosa. Disitulah manusia mulai muncul segala macam kebengkokan. Twistnya ada. Mulai ada yang namanya kesalahan. Mulai ada yang namanya insanity, kegilaan. Mulai ada yang namanya pelecehan, penyimpangan. Itu semua bukan, jangan salahkan fisiknya dulu. Memang betul Yesus berkata, ada orang gak bisa kawin. Karena memang lahir begitu. Ada yang jadi sida-sida, tapi ada juga orang yang tidak jadi sida-sida, tidak dikebiri maksudnya, namun karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, dia tidak mau kawin. Orang seperti ini tahan tarak, dan orang seperti ini luar biasa seperti Paulus. Tapi gak semua orang bisa mengerti ini. Itu adalah pewahyuan dan panggilan khusus. Orang yang salibat bukan karena tidak laku. Orang yang salibat karena tidak mau. Demi kerajaan sorga, orang seperti ini pengendalian dirinya kuat sekali. Ada loh orang yang begitu. Kadang-kadang kalau kita lihat suster-suster, ya, kalau mereka mau menikah mungkin mereka bisa. Tapi mungkin mereka merasa mereka terpanggil demikian. Bukan berarti yang menikah tidak holy. Nggak tentu sih. Pernikahan itu pun kudus. Kalau dia bisa setia dan dia bisa menyerahkan pernikahannya untuk kemuliaan Tuhan, malah jadi hebat. Dari sini kita tahu bahwa cacat memang ada kondisi tertentu. Tapi siapa bilang orang lahir homoseksual? Itu lain kok. Karena itu mari kita pelajari Matius 19 ayat 13 dan 14. Kemungkinan besar ada sesuatu terjadi di masa-masa kecil yang rawan saat-saat pembentukan karakter dan gambar diri. Bahkan saat-saat rawan pembetulan karakter dan gambar diri. Di saat-saat itulah kita sebagai orang tua mesti hati-hati mendidik anak kita. Karena orang straight pun bisa jadi lesbi. Banyak ceritanya, misalnya orang Indonesia kerja di luar negeri, dikecewakan sama suami, lalu salah pergaulan. Bukankah firman udah berkata, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang buruk. Apalagi kalau orang-orang pernah mengalami kekecewaan dalam rumah tangganya, atau mengalami kehampaan lalu diisi dengan sesuatu. Zaman internet ini jauh lebih bahaya. Internet itu seperti pohon pengetahuan. Baik bisa, buruk bisa, tergantung pengguna. Itulah sebabnya kita harus waspada. Anak kecil kalau kita mau kasih HP, siapkan parenting yang bagus. Bukan berarti kita anti teknologi cepat lambat sih, mereka akan punya itu. Tapi kita harus tuntun. Pergaulan juga kita harus jaga. Bukan berarti overposesif atau overprotective, yang enggak. Tentunya banyak orang yang dua-dua papa mamanya bekerja. Tapi gimana caranya ciptakan sistem, monitoring itu harus terjadi. Jangan lepas-lepasan tuh anaknya. Karena pelecehan pun bisa terjadi, bukan hanya kekecewaan dalam rumah tangga. Pelecehan itu faktor luar. Pergaulan yang salah itu bukan hanya pergaulan sukarela, tapi kadang-kadang pergaulan yang dipaksa. Awal mulanya anak itu gak suka, tapi karena pelecehan yang terjadi, penyimpangan pun tiba. Mungkin pertama kali seseorang melakukan sesuatu dengan dia merasa jijik. Tapi setelah itu dia menikmati, setelah 3-4 kali dia merasa, loh ya kan kok gak apa-apa. Perasaan guilty itu bahaya. Justru kalau kita merasa bersalah atau grogi, malah justru kita buat salah, ya kan? Misalnya kita suruh tanda tangan. Tanda tangan biasanya seret cepat. Tapi kalau kita sudah ditakut-takuti, ayo hati-hati, jangan salah, bisa salah. Main sepak bola juga sama, biasanya selalu masuk gawangnya. Tapi ketika dilihat penonton 2000, wah. Dan apalagi ini tendangan bebas yang menentukan satu-satunya. Bisa luput loh. Orang kalau grogi itu bisa masuk kesalahan. Justru orang kalau ada perasaan guilty, marah, trauma, itu justru bisa jadi itu. Gak heran? Orang yang pernah dilecehkan, kalau dia tidak kuat iman, dan dia tidak berubah karena Tuhan, nanti suatu hari, yang dia benci, dia jadi. Dia juga akan melecehkan.
Beberapa pelecehan yang terjadi, saya bukan ahli jiwa, saya seorang gembala, apa yang saya sampaikan semua ini bisa didebat. Tapi firman nggak bisa. Ayat nggak bisa. Ya, ini adalah diagnosa saya, hal-hal yang patut kita pertimbangkan supaya kita itu mengerti, semoga ini praktis nanti sampai ke Anda sudah menjadi sebuah hikmat. Hati-hati. Kadang-kadang yang kita dengar di pasaran atau di masyarakat, ada orang dilecehkan oleh pamannya sendiri. Bukan berarti praduga tak bersalah, curiga semua orang. Ya jangan, gak fair itu. Tapi jangan terlalu gampang lepaskan anak begitu, apalagi di usia-usia yang rawan. Karena pergaulan itu bisa sesuatu yang sukarela, bisa sesuatu yang terpaksa. Tapi setelah dia merasa guilty, misalnya ada orang pernah dilecehkan, kok aneh ya, nanti dia juga melecehkan sesuatu. Ada banyak kasus di mana seseorang yang melecehkan anak kecil dulu waktu kecil dia dilecehkan. Tapi nggak semua jadi gitu ya. Ada pula yang tidak jadi apa-apa. Dilecehkan, dia sungguh-sungguh berbalik. Tidak ada efeknya karena Tuhan lindungi juga ada. Karena itu super hati-hati. Nah, di masa kecil adalah masa yang rawan. Kita baca dulu Matius 19 ayat 13 dan 14 bunyinya. Ya, bisa muncul kan? Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Katakan anak-anak kecil. Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka. Dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, Yesus serahkan tugas ini pada gereja dan orang tua. Bahwa anak-anak di segala usia, kalau mereka masih kecil apalagi, kita harus bisa menumpangkan tangan itu tanda perlindungan, melindungi mereka. Bukan hanya secara spiritually, juga dengan keputusan bijaksana. Lalu kita harus bisa membawa anak-anak itu datang kepada Tuhan. Datang ke Tuhan. Nah, masa-masa kecil adalah masa rawan pembentukan dan pembetulan gambar diri yang benar dalam Yesus. Biasanya overreaktif terhadap anak kecil, itu bahaya. Dan bullying bisa terjadi. Jadi kita harus waspada soal begini. Makanya itu rumah tangga harus penuh komunikasi. Karena anak harus punya tempat bersandar. Dan rumah tangga bukan hanya penuh komunikasi, juga harus penuh kasih. Supaya anak itu kenyang di dalam, tidak sesat di luar. Itu penting. Jadi masa kecil itu seperti apa? Misalnya ya, anak kecil yang tiba-tiba dia nggak ngerti sesuatu yang keren gitu, LGBT, dia ngertinya cuma LGBTQ, dia nggak ngerti kedalamannya. Lalu suatu hari karena kebingungan gender atau kebingungan term atau kebingungan kata ini, dia belum bisa menguasai yang dia masih kecil, makanya perlu bimbingan ortu. Kalau nonton film itu ada BO, bimbingan orang tua, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya PG atau parental guidance. Dan media juga harus hati-hati. Kalau kita melihat laki dengan ciuman, perempuan dengan perempuan ciuman, itu memberikan ide yang salah pada mereka. Mereka belum terganggu, belum terangsang dengan itu, tapi itu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau sudah melihat, you harus jawab. Lebih baik jangan lihat, lebih baik jangan pernah makan dari pohon itu. Ditahan. Keluguan anak itu dijaga. Selama mungkin dia lugu, jangan sampai umur 9 dia sudah dapat akses internet sebebas-bebasnya. Umur 8, nah itu kesalahan ortu. Bukan berarti kita kolot nggak kasih, enggak loh ya. Anak saya pun saya kasih HP, dan yang gede-gede baru dapat Instagram itu nanti. Nggak perlulah eksis, kita harus memberontak terhadap roh zaman. Tapi kolot juga jangan. Udah nggak usah ada, jangankan internet, bahkan nggak ada electricity. Wah, nggak ada listrik rumahnya. Ya anaknya bisa memberontak lah. Enggak lah, tapi bijaksana. Mungkin anak itu mendengarkan LGBTQ, lalu habis itu suatu hari dia di contohnya umur 10, dia kok seneng sama temannya, anak Anda cowok, kok seneng sama temannya. Papa mama jangan berkata, mati aku anak kita homo, jangan begitu. Karena mereka belum mengerti homo itu apa. Karena ini masih di dalam usia pembentukan gambar diri. Anda harus bisa bahasakan sebagai orang seperti Tuhan contohkan di sini,
Ya, orang yang Tuhan itu kan menyuruh muridnya bawa anak-anak kecil itu datang kepadanya. Kita juga harus mahir membawa anak kita datang pada kebenaran. Jadi misalnya saya kasih contoh, kalau anaknya suatu hari ngaku, aku seneng sama temenku si Bobby itu. Anda enggak usah panik kalau dia masih umur 10. Kalau dia umur 30, nah paniklah. Umur 21. Anda duduk, apa yang kamu senang dari dia? Nggak tentu dia itu gay. Nggak apa-apa sih, ini sudah bisa dimatikan ayatnya. Thank you multimedia, saya jelaskan ini dulu cukup lama mungkin ini. Anda bisa berkata, apa yang kamu suka? Oh gitu, iya Pak. Apalagi kalau ditimpali dengan teman-temannya, ih lu seneng Bobby ya, ih gay kamu. Nah akhirnya, gay aku. Dia mulai percaya, aku gay dari kecil. Tapi kalau papanya bijaksana dan papa mama sama-sama gempur dia, dengan doa, ayo kita doa dulu. Setelah itu ngobrol-ngobrol sama dia gimana. Jangan cuma satu arah firman, tanya apa kabar sama anak. Anak itu harus bisa terbuka beberapa hal. Dia harus bisa terbuka kerohanian dan hidup cintanya. Saya selalu usahakan dari kecil anak-anak saya satu-satu itu saya tahu mereka punya crush sama siapa. Saya tidak pernah hilang satu episode pun dari hidup mereka. Sesibuk-sibuk saya pastikan anak saya itu selalu terbuka. Dan terbukanya bukan karena terpaksa, saya memenangkan hati. Kalau saya bisa menangkan hati orang lain, jiwa-jiwa saya tidak kenal, anak saya sendiri harus saya menangkan hatinya. Kalau Anda bisa menangkan klien Anda, yang nggak mau beli jadi beli, Anda kok nggak bisa menangkan anak Anda hatinya. Bukankah Amsal berkata, barang siapa bijak memenangkan hati, kita harus belanin. Lalu kalau anak cerita sama kita, misalkan kalau umur 10 nih, saya kasih contoh tadi anak laki-laki, maka Anda perlu ngomong begini, oh kamu suka Bobby? Oh bukan. Bukan nyangkal ya, enggak, karena memang belum terbentuk. Anda yang punya statement terakhir, bukan kawan-kawannya yang suka bully dia. Ih homo kamu, homo sapien. Nah itu bukan. Homo sapien itu nama Yunaninya manusia. Ya. Anak-anak kecil itu bahaya, bullying itu terjadi dan Anda tidak bisa hindari. Anda harus kasih vaksinasi anak sendiri. Anda tidak bisa luputkan dia dari bullying. Nggak bisa. Ya, karena itu Anda harus beri dia, give him the tools, kasih dia alatnya untuk bisa membela jiwanya sendiri. Itu pentingnya kerohanian dibangun oleh orang tua dan gereja. Pentingnya anak kecil itu pergi ke Eagle Kids supaya ada penggembalaan atas hidup mereka. Bukan hanya bimbingan orang tua. Army of God. Supaya ada komunitas. Karena satu titik nanti orang tua saja gak mempan. Karena di usia tertentu anak ketika akil balik. Anak muda itu butuh melihat sesama sebaya usia. Papa mama saja sudah kurang relevan. Anak itu baru kembali lagi dari akil balik. Ketika dia mulai menikah, punya anak, dia mulai menghargai papa mamanya dan dia kembali cari advice mereka. Tapi anak saya ngomong gini dengan syukur sih, tidak ada masa terputus itu. Mereka tidak pernah terus jadi anak yang terhilang. Sampai hari ini tetap timba hikmat itu dari ayah ibu. Saya bersyukur. Saya beruntung bahkan sebagai orang tua mereka. Tapi mungkin mereka tidak setuju saya ngomong gini. Karena papa mama belanin, mungkin mereka juga merasa beruntung kami punya orang tua yang mau terlibat di dalam hidup mereka. Kadang-kadang saya bicara sama anak itu 2-3 jam. Kalau mereka punya pertanyaan asmi tentang seksualita dan segalanya, tidak ada tabu yang dibicarakan. Tentunya saya tidak pakai term-term yang terlalu berat. Mereka nggak usah tahu sebelum usia. Saya kasih penjelasan agar mereka itu puas, tidak cari jawaban di luar sana. Saya suka sekali anak saya kadang-kadang beritahu waktu mereka mulai bertumbuh dewasa, mulai dari kecil tanya daripada daddy, papa daripada aku nanti cari di internet, aku cari sama daddy aja, tanya sama daddy. Good choice, good job. Karena itu kalau kita tidak punya hubungan terbuka, nanti pada waktu perlu baru membuka, terlambat. Hubungan itu dibuka, ada nggak ada. Kalau kita bisa terapkan itu, bisnis pun diberkati loh pekerjaan Anda. Anda jangan indahkan customer kalau dia beli. Dia nggak beli pun, dia nggak punya duit pun, indahkan. Suatu hari dia punya uang, dia kembali beli dari Anda. Saya terapkan itu, yang namanya service itu pelayanan itu bukan cuma di gereja. Service itu spirit, service itu adalah sifat. Kembali lagi ke anak laki ini misalnya. Mungkin Anda berkata, Bobby yang mana toh? Yang itu, oh gitu.
Papa rasa kamu bukan suka dia itu seperti teman-temanmu bilang kamu gay. Enggak sih, Papa enggak lihat kamu gay dan kamu enggak punya alasan kok, kamu punya papa yang baik, mama yang baik. Kamu enggak punya alasan, kamu enggak dari broken home kok. Papa rasa yang kamu suka mungkin fitur-fiturnya ya, mungkin kamu seperti iri ya, kamu kok dia cakep itu yang Bobby itu kan, yang tajam-tajam mukanya. Iya Pak. Ya mungkin yang kamu rasakan itu kekaguman sih. Oh gitu ya Pak? Iya kekaguman. Bukanlah, bukan gay gitu. Udah, gak usah, weh kamu gay, dalam nama Yesus. Oh tambah kaget dia, tambah jadi gay. Jangan panik. Kaget kan? Ngomong kanan kirinya, jangan panik, jangan kagetan gitu. Coba ngomong gitu. Nggak, orang kalau ngageti saya itu enggak gampang. Saya itu orangnya itu lebih tenang. Jadi kalau orang kagetin, bang. Jadi orang ini jangan panikan. Jangan kegabah. Wah kayak seluruh dunia. Apa sih? Gampang terombang-ambing. Orang gitu yang suka huru hara tanpa tahu tujuannya. Kena isu ini, wah kena isu itu. Yang berpendirian dong jadi orang. Punya Tuhan kok. Ya. Bukan kamu gitu. Oh, atau mungkin kamu kagum talentanya. Iya Pak, orang itu kok gini-gini. Kamu bukan senang sama pria sih. Cuman kamu kagum aja sama Bobby. Gak apa-apa lah. Siapa rasa kamu bisa lebih hebat dari itu. Kamu gak usah saingan sama orang. Gitu ya Pak. Aku gak gaya. Di sini nak. Tuhan Yesus berkati dia. Jadikan dia seorang pria. Bla bla bla. Nanti ya tumbuh dewasa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Kita bisa membahasakan bahwa kekagumannya dia itu tidak berarti homoseksualitas. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Itu maksudnya. Apalagi kalau sudah bullying terjadi. Gelu. Misalnya gitu. Wah. Nah bullying itu jahat. Karena di usia-usia yang biasanya rawan itu biasanya laki-laki 10 sampai 16. Tapi dia paling rawan itu 10 sampai 12. Kalau 10 sampai 12 itu selesai, 12 sampai 16 gak terlalu gejolak. Wanita saya gak tahu. Perempuan lebih gak bergejolak seharusnya. Kecuali kalau figur ayahnya parah, maka dia akan gejolak sekali di usia-usia bahkan sampai 18. Tapi di usia-usia itu, pembentukan itu, kalau lewat-lewat. Apapun yang dia bilang suka, gak tentu suka nanti. Jadi jangan Anda langsung panik. Seperti anak kecil, kepalanya itu belum berbentuk. Anak itu belum berbentuk. Jadi ada usia-usia di mana rawan pembentukan. Di area itu, janganlah Anda cepat ketakutan. Bahkan dalam Tuhan pun tidak ada kata terlambat, sekalipun kalau anaknya sudah umur 20-an atau 30, mereka juga bisa sembuh. Amin Bapak Ibu. Sekarang mengerti ya, masa kecil itu adalah masa yang sangat menentukan seperti Tuhan berkata, jangan biarkan mereka datang pada aku, bawa ke saya supaya aku tumbang tangan. Mampukah kita lewat reaksi kita, lewat sikap hati kita, kedewasaan kita, ketenangan kita, namun ketegasan kita, wibawa kita, namun juga kelemah lembutan, kita bawa anak kita, apa-apa dalam goyang, mereka goyang goncang, benteng-bentengannya itu papa mama, mereka bisa tenang. Makanya papa mama perlu bangun kerohanianmu itu, kerohanian anakmu. Makanya orang tua yang tidak bangun kerohanian, dia juga mencelakakan anaknya. Kalau dia goyang, dia datang ke papa mamanya langsung tenang. Goyang, lalu dia stabil lagi. Gak bisa lah anakmu dicuri. Gak bisa diculik sama setan. Gak bisa. Jadi sebenarnya masalah dunia ini kembali ke masalah dosa. Masalah dunia ini kembali ke masalah imamat. Lihat ya, keluarga bukan berarti mereka luput. Keluarga baik pun kadang-kadang masih ada perkecualian di mana ada tantangan-tantangan yang entah muncul dari mana. Tetapi coba lihat persentasinya low sekali. Kebanyakan masalah di dunia, saya tidak hanya bicara tentang seksualitas LGBT, kekerasan lah, kenakalan remaja. Coba Anda lihat, dari keluarga yang kurang kasih, broken home atau single parenting. Single parent pun tidak harus begitu loh. Kalau Anda berpegang teguh pada Kristus dan punya komunitas iman yang sehat, maka anak Anda tidak punya figur ayah atau figur siapa. Kebanyakan nggak ada ayahnya kan. Mereka bisa melihat figur-figur yang lain dan bertumbuh dengan asupan yang sehat. Sekalipun tetap lewat selang, bukan natural ayah sendiri. Tidak harus. Persoalan di dunia ini karena kurang kasih dalam keluarga dan tidak kenal Tuhan.
Saya ingin Anda untuk mengerti hal ini ya. Saya ajak kita melihat Mazmur 36 ayat 2 munculkan. Semoga ini, saya kalau khotbah gini harus komunikasi. Jadi bukan saya minta afirmasi, tapi berguna nggak hal ini untuk Anda? Ya, berguna ya, puji Tuhan, amin. Mazmur 36 ayat 2. Mazmur 36 ayat 2. Ini 36 ayat 3. 36 ayat 2 ya kalau nggak salah ya. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapat kesalahan. Ya ini dia. Ayat 1, sorry saya yang salah. Multimedia, marahi saya nanti. Terima kasih. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Ayat 2-nya, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini peneguhan yang saya katakan tadi, tidak berhubungan langsung dengan organ tubuh. Organ dosa itu the brain, otaknya. Your brain is playing tricks on you. Otakmu menipumu. Makanya manusia yang hidup dengan otaknya cepat lambat. Lihat ini yang ada di dunia. Orang-orang pintar semua. Kenapa dunia tersesat? Kalau kita tidak serahkan hati kita. Let your spirit lead you. Makanya Tuhan berkata di Roma 8 melalui firman yang ditulis oleh Paulus. Live by the spirit so you will not fulfill the desire of your flesh. Hiduplah oleh roh. Supaya kamu jangan mengikuti keinginan daging. Nah bahayanya gini loh. Kita semua ini masih belum fix. Misalnya kalau hari ini saya ikut Tuhan 31 tahun. Kalau saya ikut setan. Bukan ikut Tuhan. Saya tuh gak tahu saya akan berakhir jadi apa. Karena setan itu ngeri. Maksudnya itu dosa kalau diizinkan memerintah, Anda tidak akan tahu nanti ujungnya Anda jadi apa. Karena dosa itu bertutur di lubuk hati, dan kalau Anda berikan dia kesempatan, dia akan menjadi-jadi. Berarti dengan kata lain, kecenderungan juga tidak perlu menentukan kalau Anda bawa ke Tuhan. Aku hidup berdasarkan firman, bukan apa kata dunia. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, wow. Waktu saya menoleh ke belakang, saya dulu bukan soal LGBT, bukan soal ini, bukan soal seksualitas. Saya dulu orang yang sangat keras sebelum saya kenal Tuhan. 31 tahun lalu saya diselamatkan. Saya mikir loh, mungkinkah aku punya kehidupan sekarang? Sifatku tidak sempurna memang, tetapi sifatku berubah. Mungkinkah saya bisa begini kalau bukan karena Kristus? Saya kadang-kadang punya satu perasaan penasaran yang tidak perlu saya jawab dan saya tidak perlu sama sekali tahu. If I did not follow Christ 31 years ago, kalau 31 tahun lalu saya tidak ikut Kristus. Dengan semua kecenderunganku, saya dulu kecenderungannya berkelahi sama orang, bertengkar. Kira-kira gue jadi apa ya? Saya jadi mafia, jadi napi, jadi tentara, atau jadi apa? Gak tahu. Makanya kalau Anda interview kecenderunganmu, bingung. Kecenderungan Anda sekarang pun belum final, masih bisa menyambut kecenderungan yang lain. Itu namanya komplikasi si jahat. Kalau roh jahat itu masuk dalam diri seseorang, 7 roh jahat yang lainnya nggak ada hubungannya. Roh ke-7 nggak ada hubungannya dengan roh ke-1. Anda jadi apa? Siapa tahu. Sudahlah, berhenti interview dirimu. Kembali ke firman. I am who you say you. Whom your word says I am. Aku adalah sesuai firmanmu. Firmanmu bilang aku apa, ya itulah aku. Kalau kita bisa hidup oleh iman. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang, kuhidupi dalam iman, oleh iman di dalam anak Allah yang mengasihi saya. Anda akan lihat blueprint Tuhan di hidupmu terjadi. Wow, dulu aku kira aku itu lesbi, dulu aku kira aku tuh homoseksual. Ternyata tidak, aku berkeluarga sekarang. Aku sembuh dan aku memiliki kehidupan yang penuh pengharapan. Jangan interview kecenderunganmu. Dunia ini di sini, dunia malah justru memberi platform itu. Orang kanker diobati, tapi penyakit jiwa dimuliakan, malah diakui. Saya tidak mengantisipasi sebuah dunia di mana suatu hari penyakit ganas dianggap sebagai lifestyle yang biasa. Bukankah sekarang LGBTQ menjadi rekomendasi? Siapa yang tidak percaya itu berpikiran picik katanya. Kalau gitu mari kita sama-sama percaya bahwa kita semua harus hidup dapat kanker. Semua kita harus hidup dapat autoimun. Kita terima aja itu sebagai bagian daripada kehidupan dan itu yang normal. Enggak ya,
Kalau ada yang kanker, kita harus obati. Kita harus doakan. Kalau ada yang autoimun, kita juga harus obati. Kita harus doakan. Penyakit masih diakui sebagai penyakit. Dosa diakui sebagai biasa. Malah justru itulah yang betul. Ngerinya dunia tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bedanya apa sama Niniwe? Saya tidak mengantisipasi, look forward kepada sebuah dunia di mana sakit mah itu biasa. Loh, you tidak sakit mah ya? Nggak normal you. Harus mual-mual, lilit-lilit begitu. Nah, itu baru normal. Sakit mah ya? Pahlawan. Hero. Jangan pergi ke dokter gitu. Dokter seharusnya harus lihat histori Anda. Harus coba untuk sembuhkan dengan ilmu yang dia pelajari bertahun-tahun itu. Kalau kita datang ke dokter dan dokter berkata, sakit mah. Wow, suster sini, pahlawan ini. Yang tidak sakit mah harus menerima ini sebagai fakta. Bahwa inilah bagian kehidupan, jangan dilawan. Apa yang membuatmu gastrik itu? Mungkinkah makan santan panas-panas? Mungkinkah makan kecepatan? Atau makan malam-malam lalu berbaring tidur, lalu habis itu asidnya naik semua? Sakit mah lah, apalah namanya. Lawan, ganti lifestyle-mu. Kalau ada kecenderungan untuk gastrik, ya jangan makan malam-malam. Makan tuh agak sore. Makan juga jangan kecepatan dikunyah. Jangan panas-panas, pedes-pedes. Nggak bagus. Dilawan. Kalau sudah akut, dikasih obat. Mungkin dikasih obat mahnya. Kalau yang perlu sampai parah sekali, diinfus. Do something. LGBT, do nothing. That's who we are. Dunia. Soal penyakit masih bisa. Soal dosa udah buta. Ketahuilah bahwa kita hidup di dunia seperti itu sekarang. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Salah jadi betul, betul jadi salah. Dosa bertutur di lubuk hati. Makanya anak muda celaka kalau Anda tidak kuat imannya dalam Tuhan. Cepat lambat, dunia akan membawamu entah kemana. Good luck my friend. Good luck. Saya tidak ngomong ini mensyukuri. Saya ngomong ini memperingatkan. You don't know where the world is going to take you. Karena dunia ini makin lama, makin jahat. Kasih manusia semakin pudar. Kejahatan silih berganti. Siapa bisa bertahan? Makanya saya dorong cari Tuhan. Anak sebelum sekolah, sebelum kuliah, sekolah luar kota, luar negeri atau apa. Oh, saya itu sampai ngomong itu sampai bosan-bosan mungkin orang-orang muda dengar. Bangun imanmu. Oh, bangun imanmu. 20 tahun lalu saya bangun iman pas-pasan aja masih oke. Zaman sekarang orang radikal aja jatuh. Saya tidak pesimis ya. Saya mau Anda untuk mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk suam-suam kuku. The war is on. Jadi orang tua, Anda tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Cuma cari uang saja. Siap-siap nanti uang ada, anak tiada. Papa! Ini pacarku. At least mereka tidak melawan. Mereka berkata, itu kan preferensi. Teman-temanku, itu terbuka lah apa? Gerejamu kuno apa? Wow. Kalau tidak kuno namanya bukan gereja. Yang membuat gereja dengan dunia itu beda karena berlawanan. Coba bayangkan. Hati-hati. Hati-hati karena dunia semakin liberal. Jadi sekarang kita melihat bahwa penentu dosa bukanlah kondisi fisik, kromosom atau apa, tetapi hatinya. Karena dosa bertutur di lubuk hati. Mari kita sekarang selidiki homoseksualitas dan semua komplikasinya. Roma 1 ayat 26-28 buka. Belajar sesuatu ya. Roma berapa tadi? 1:26 ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Next. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu, persis kayak seperti dunia hari ini, zaman dulu di Romawi tetap ternyata 11-12. Dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, nggak perlu mengakui dosa sebagai dosa, Allah itu benar, firman itu
yang betul, nggak perlu mengakui, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dari ayat ini kita mengerti bahwa homoseksualitas dan semua komplikasinya, LGBTQ atau apa, adalah dosa. Tapi dosa pun tidak bisa menghapus loh yang namanya fingerprint atau sidik jari Tuhan. Coba Anda perhatikan sedikit logika. Kalau Anda melihat pasangan homoseksual, pasti pernah lihat minimal di movie, ya kan? Atau di film. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, selalu sekalipun mereka sama jenis, selalu ada salah satu yang jadi lakinya atau jadi perempuannya. Coba lihat. Bahkan sesama jenis pun tidak bisa sama jenis. Tetap harus lawan jenis yang sama jenis. Agak mikir dikit. Betul atau enggak? Tetap ada yang cowoknya. Kita semua yang lihat tahu kalau itu perempuan, tapi dia kecowokan. Dan kita tahu dalam hubungan itu dia cowoknya. Ya kita nggak sok tahu sih. Yang lebih tahu adalah community itu. Tapi paling tidak kita kaum awam. Kita mengertinya itu cukup gamblang di depan. Perempuan dengan perempuan selalu ada cowoknya. Laki dengan laki juga ada yang cowoknya. Nggak tentu loh. Orang kalau homoseksual, cowok dengan cowok, nggak tentu yang satunya itu gemulai. Bisa-bisa fitnessan juga nggak tentu. Tapi tetap ada satu cowoknya, ada satu yang ceweknya. Padahal ceweknya itu cowok. Ngerti maksud saya? Jadi gimana pun juga setan membengkokkan. Nggak bisa. Bahasa Ibraninya busek. Nggak bisa menghapuskan, mengeliminasi ciptaan Allah semula. Ditwist, dibengkokkan, ya tidak bisa dihapuskan. Pada mulanya Allah menciptakan laki dan perempuan. Dan mereka suami istri. Ya kan? Tapi homoseksualitas itu adalah dosa. Caranya gimana dong untuk kita menang dari ini? Kalau ada yang bergumul di sini dan juga membantu yang lainnya. Jangan diistimewakan dosa ini. Semua dosa istimewa. Karena semua dosa memakukan Yesus di kayu salib. Jadi kalau semua dosa istimewa, berarti tidak ada dosa yang istimewa. Mana lebih holy? Homoseksuality atau mencuri? Sami mawon, saudaraku. Kalau dua-dua itu jawabannya tetap pada satu. Yaitu perjamuan kudus Yesus. Bukan bicara tentang liturginya, tapi tubuh dan darahnya. Karena itu di Roma 7 ayat 21-25 bunyinya. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Next. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah, terus. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh saya. Ayat 24. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Berhenti di situ. Ayat 24 saya jelaskan dulu. Ini berlaku untuk 10 perintah Allah, mencuri, penyembahan berhala, okultisme, berzina, termasuk cabang-cabang yang baru. LGBTQ. Siapa bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Cuma satu antibiotiknya. Cuma satu obatnya. Ayat 25. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Itu maksudnya di ayat itu dijelaskan bahwa jangan ikuti hukum dosa. Tapi layani hukum Allah. Tetap kuncinya di Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi dosa homoseksual dengan dosa mengingin itu sama. Jangan aja Anda lakukan. Kalau interview kecenderungan, nggak mari-mari, nggak habis-habis. Semua kita itu pasti ada kukuainya, pasti ada anehnya. Pasti ada. Nggak tentu anehnya itu seksualitas. Setiap kita itu kalau di interview masing-masing itu ada kecenderungan yang tidak baik di mata Tuhan. Misalnya mengingini dan LGBT, bedanya apa? Suatu hari saya sedang di PHK. Setelah saya di PHK, saya ini susah. Bayar tagihan aja nggak bisa. Apalagi sekolahkan anak. Mereka harus berhenti juga, bukan hanya saya yang berhenti kerja. Lalu saya suatu hari nyetir, saya lewat
sebuah bank atau lihat ATM mesin. Mesin ATM ada orang yang ngambil, cashnya banyak. Dia mungkin ceroboh, tidak kelihatan kalau ada yang melihatnya. Kecenderungan saya adalah, saya mau rampas uang itu, saya mau ambil. Saya mau ambil, saya mau lari. Kalau bisa saya ambil tuh berapa juta dari tangannya. Itu kecenderungan. Pertanyaannya, you lakukan enggak? Anda tidak lakukan. Sekalipun itu kecenderungan. Anda tidak merasa, aku pencuri. Itu sebuah situasi. Anda tidak jadikan itu identitas diri. Tapi aku tercobai atau tergoda. Dan saya berkata, tidak dalam nama Yesus. Bukan karena nama Yesus kali itu. Tidak karena Anda masih takut masuk penjara. Tidak dilakukan. Tapi kalau Anda lakukan berhasil sekali, 2 kali berhasil. Lama-lama jadi karir. Perampok namanya atau pencuri. Ya kan? Jadi bedanya apa dengan orang lihat sesama jenis, kepingin. Sama-sama kecenderungan. Kecenderungan dosa namanya. Syukur kepada Allah oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia melepaskan aku dari hukum dosa supaya aku melayani Tuhan dan melayani hukum Allah. Sama aja obatnya. Ketika kita lihat kecenderungan, misalnya sesama jenis, orang itu bisa berkata, tidak dalam nama Yesus. Tidak, in Jesus name. Dan Anda pakai materi yang sama, yaitu segala sesuatu kembali ke firman. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, baik itu mencuri atau LGBT, sama saja dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah, Mazmur 119. Tetap sama obatnya, yaitu Roh Kudus dan firman. Jangan diistimewakan. Kenapa kalau LGBT jadi identitas diri? Sedangkan orang heteroseksual, lawan jenis lihat, wow cantik sekali. Padahal bukan istri atau suaminya, apalagi kalau suami atau istri orang. Selama Anda tidak melakukan, karena dosa itu kalau dibuah, kalau keinginan kalau dibuahi menjadi dosa, dan dosa kalau terus dilakukan ketika matang menjadi maut. Anda bisa lari seperti Yusuf dari istri Potifar. Saya yakin Yusuf itu kepingin, makanya saya tidak percaya istri Potifar itu tante Potifar, karena dia pejabat, dia orang nomor 2. Zaman itu apalagi belum ada hak asasi manusia. Raja itu otoriter. Dan orang duanya pasti dapat kebahagiaan. Itu Miss Universe-nya milik Firaun, runner up-nya milik Potifar. Jadi itu bukan tante. Itu cece. Yusuf waktu digoda dia lari. Dia tidak homo, dia hetero. Tapi dia lari karena dia tahu dia bisa jatuh. Selama kita bisa jatuh, jangan tanya kecenderungan itu, lawan saja dan lari. Dan jangan jadikan identitas diri berkata, Lord I am whom you say I am. Kembali ke Kejadian pasal 1. Aku adalah seorang pria yang Tuhan tebus dengan darah. Aku seorang wanita yang Tuhan tebus dengan darah. Tolong Tuhan. Nggak tentu otomatis larinya kamuflasenya dengan menikahi lawan jenis. Kalau pernikahan itu hanyalah sebagai kedok saja. Cepat lambat juga akan gali lubang tutup lubang itu namanya. Bahkan kalau perlu, sekalipun kalau seorang yang merasa dirinya homo tidak bisa punya ketertarikan hetero, gak bisa suka dengan lawan jenisnya, gak apa-apa tuh ada orang yang karena kerajaan Allah tidak menikah, gak usah kawin untuk menutup-nutupi. Kawin itu karena sembuh. Sembuh pun masih bisa kumat. Namanya orang masih bisa kumat. Lawan katanya komitmen itu apa? Kumat men. Makanya kalau kita gak komitmen lagi, semua orang bisa kumat. Bisa kumat selingkuhnya meskipun bukan homo. Bisa kumat korupsi. Anda lihat hamba Tuhan pun bisa jatuh. Kalau saya tidak dekat ke Kristus, mungkin saya akan kembali keras. Kalau saya tidak kembali kepada Kristus, hati saya bisa jahat. Saya gak berani kumat. Saya harus komit. Amin Bapak Ibu. Itu hikmat. Itu hikmat. Jadi tidak perlu harus ditutup dengan pernikahan. Nikah kalau sembuh. Sembuh pun bisa kumat. Makanya itu kalau orang sudah menikah dan Anda bisa lolos level itu, dan orang bisa menerima Anda meskipun tahu historinya dan menjadi keluarga bahagia, puji Tuhan seumur hidup sampai kematian memisahkan. Tetaplah setia. Keluargamu harus dibangun di atas dasar mesbah Allah. Nanti lihat ya, iblis gak bisa jamah apa yang didoakan. Padahal orang itu punya sejarah, ternyata dia bisa normal sampai akhirnya dan bahagia lagi. Anak-anaknya tidak ada satupun yang gitu. Kecenderungannya beda, tapi tetap nanti anak ada kecenderungan sendiri, namanya keturunan Adam dan Hawa. Engkongnya anak-anak kita semua sama, Adam dan Hawa. Tapi kalau kita bawa terus ke Tuhan, Tuhan terus sampai mati.
Hidup ini pendek kok. Kita bisa berhasil, syukur pada Allah yang membawa kita ke jalan kemenangan oleh Yesus Tuhan. Amin ya. Tapi kalau Anda merasa tidak bisa menikah, tidak mau menikah, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Tapi jangan jadikan dirimu korban. Bilang aja sama Tuhan, aku daripada begini Tuhan, aduh bingung sudah. I kiss love goodbye. Kayak orang yang dulu ditato, no time for love. Nggak usah ditato lah, taruh aja di hati, no time for love. Seperti Paulus, pikirkan kerajaan Tuhan, bangun karir. Udahlah, nggak usah ada sex life. Nggak usah ada sex life. Sex is important, but not the most important. Seks itu penting dalam pernikahan, tapi bukan segala sesuatu. Cepat lambat, setiap manusia tidak akan bisa lagi berhubungan itu. Kalau tua, kalau gimana, sakit. Itu bukan yang terpenting. Itu penting, bukan yang kiss it goodbye. Kalau orang bujangan bisa nunggu, banyak sekali jemaat kita. Oh luar biasa loh, saya itu memberkati tidak sedikit kaula muda di gereja kita, yang saya tanya waktu konseling, ya enggak, loh, lurus loh. Lurus, orang ini juga masuk pencobaan, tapi dia tidak menuntun dirinya ke dalam pencobaan seperti doa Bapak kami. Waktu saya tanya, tidak sedikit loh, yang tidak pernah jatuh dalam hubungan seks, nyerempet pun gak pernah. Banyak orang-orang yang kita berkati, saya bangga sama jemaat kita, terutama kaula muda yang kayak begitu. Banyak di antara mereka, pada waktu mereka itu menikah itu, wedding kiss mereka adalah first kiss mereka. Normal, saya tahu dia orang normal sekali. Kalau dia bisa jaga 20 tahun hidupnya, 25 waktu dia menikah. Apa susahnya jaga 50 tahun lagi? Kan kesusahan sehari untuk sehari. Kalau ada orang yang merasa dirinya begitu, kalau tidak menikah sebagai solusi, udahlah, demi kerajaan Allah ada orang yang membuat dirinya tidak mau menikah. Gak apa-apa sih, bahagialah dengan dirimu. Happy kok. Kalau kita tidak memikirkan itu, orang itu bisa menggantikan dengan sesuatu. Kalau terus mikirkan itu ya jadi mau, tapi kalau kita tidak mikirkan itu lama-lama jadi lemah. Dan saya percaya orang itu nanti bisa traveling, bisa mana. Dan dia tidak perlu merasa aku ini homo atau aku ini lesbi. Jalani aja hidup ini dengan Tuhan Yesus. Aku laki-laki atau aku perempuan yang utuh di depan Tuhan sekalipun tidak menikah. Tidak semua orang-orang yang punya kecenderungan itu bisa dinikahkan karena mereka tidak bisa, tidak mau. Tapi tidak tentu kalau Anda tidak menikah berarti Anda sesuatu yang salah. Kalau ada orang tidak menikah, kalau di sini ada orang ngomong saya tidak mau Pastor Philip, ya saya tidak ngomong tentang Anda. Kalau di sini ada orang berkata aku mau nikah, ya memang Anda memang potongannya harus nikah. Tapi ada orang yang saya ngomong gini tuh ada yang ngerti loh yang saya maksudkan. Ya, sekarang jadi jawaban hari ini. Jadi tidak harus saya paksakan. Tapi kalau saya tidak menikah bukan berarti saya homo. Sekalipun saya pernah ada kecenderungan. No, aku utuh. Aku laki utuh. Tapi bersama dengan Yesusku. Aku perempuan utuh bersama dengan Tuhan. Daripada saya buat keluarga, tapi nanti justru jadi kamuflase, hanya nutupi. Dan akhirnya keluargaku semua berantakan. Anak-anak semua jadi korban. Tidak harus. Tapi kalau Anda sembuh lebih baik lagi, go and get married. Semoga ini menjadi jawaban buat kita semuanya. Menang atas dosa homoseksual maupun heteroseksual hanya Yesus satu-satunya jalan keluar. Terakhir 2 selesai ini. 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Kita baca ayatnya dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tunggu. Ini dilarang penyangkalan. Ayat 8. Kembali ayat 8. Yang penting kita jangan nyangkal. Kita nggak usah nyangkal, kita nggak usah liberal. Ngomong apa adanya sama Tuhan, lalu cari dari Roh Kudus dan firman, aku ini siapa? Ketemulah. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ada orang yang awal mulanya tahu itu dosa, lama-lama dia saking frustasinya dia berkata, aku memang begini. Dan akhirnya dia mempercayai bahwa itu bukan dosa. Memang dia demikian. Nah, di situ juga kesalahan. Ekstrim satu menyangkali, ekstrim satu lagi menerima. Yang betul itu firman. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Nah, yang kita lakukan ini ayat 9. Lanjut ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, akui kondisimu, aku begini, maka ia adalah setia dan adil sehingga bukan hanya dia akan mengampuni dosa kita, tapi menyucikan. Menyucikan di sini masuk firman, masuk brainwash-nya Tuhan. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu maksudnya Tuhan akan luruskan cara berpikir kita yang salah, memperbaharui akal budi kita dan hati kita.
Dia bukan hanya berhenti sampai mengampuni, dia akan menjelaskan kepadamu siapa dirimu. Itulah yang disebut, dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Semoga apa yang saya sampaikan ini balance dan berani. Tapi gak kaku yang membuat orang tutup pintu lalu gak dapat jawaban, orang itu frustasi. Ayat yang terakhir yang kita bacakan, lalu saya kasih semua rangkumannya. Amsal 28 ayat 13. Ini indah. Ayat 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ini yang dilakukan oleh dunia sekarang. Dunia itu secara masif seluruh bumi bersama-sama menyembunyikan pelanggarannya. Di balik pelangi-pelangi alangkah indahmu. Dosa lain itu masih diakui dosa, Mas Ian. Ini dosa bukan dosa mutakhir sih, sebenarnya bukan dosa yang paling parah. Munafik itu lebih parah. Berbohong itu, dia bukan bapak homoseksualitas, setan itu adalah bapak segala dusta. Tapi ini adalah dosa yang paling diterima hari ini, ilah masa kini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi diakui, jangan disangkali. Lalu tinggalkan gaya hidup dosa itu dan cara berpikir yang salah, sebab Tuhan akan benarkan. Sebab Tuhan cinta orang berdosa, dengar ya. Tapi Tuhan benci dosanya. Jangan sampai gereja berkata, oh kami berpikiran leluasa. Kami ini menerima. Oh gak apa-apa, God doesn't judge you. No, but God judges your sin. He died for it. Tuhan tidak menghakimimu. Selalu gereja atau anak-anak Tuhan yang tidak pas kebenaran, meskipun mereka itu seolah-olah kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan. Dalam seluruh kebenarannya, ada juga yang berkata, oh enggak apa-apa, God doesn't judge you. Jangan pakai itu, jangan pakai penghakiman, karena memang Allah tidak menghakimi orang berdosa aja. Allah hakimi dosanya. Sampai kapanpun jangan paksa Tuhan menerima dosa itu sebagai biasa, dan Tuhan akhirnya restui. Never will. Nah kan, Tuhan cinta pendosanya, tapi Tuhan akan kejar dia untuk bertobat. Gereja mencoba mengubah saya. Iya. Yang tidak akan coba mengubahmu itu nightclub. Gereja bukan rumah sakit. Catat ini, gereja rumah sembuh. Di sini sepenyakit disebut penyakit. Tapi di sini ada kuasa kesembuhan. Tapi gereja tidak akan melihatmu, orang pesakitan. Siapa bilang yang homo itu lebih pesakitan daripada yang hetero? Pernahkah Anda mendengar orang yang selingkuhan sama istri orang lain lagi? Ini suami orang. Itu sama sakitnya. Koruptor sama sakitnya. Hamba-hamba Tuhan yang munafik sama pesakitannya. Gak usah kita istimewakan lalu kita jijiki. Tapi please jangan paksa gereja untuk menerima. Karena Allah tidak menghakimi pendosanya, tapi Allah hakimi dosanya. Kalau nggak dihakimi dosanya, masa Yesus matinya dihajar cambuk kayak begitu? Itu murka Allah atas dosa. Sampai kapanpun Allah tidak berubah, sekalipun mati di Golgota, di Kalvari itu. Anak Allah. Itu sebuah statement dari Tuhan. You must repent in order to enter the kingdom of God. Harus bertobat untuk masuk dalam kerajaan surga. Pengampunan diberi cuma-cuma. Pertobatan itu begini loh, kamu bayar. Enggak, pertobatan itu selalu dijemput dengan pengampunan for free. Tapi Yesus berkata, stop sinning. Yesus berkata, go and sin no more. Pada wanita berzina yang tertangkap basah mestinya dirajam menurut hukum Musa. Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan cinta orang berdosa tapi benci dosanya. Dari ayat yang kita baca, pasal 28 ayat 13. Tapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Berarti orang bertobat itu disayang sama Tuhan. Termasuk LGBT. Bukan dosanya ya. Orangnya. Karena itu kalau ada orang begini bertobat di dalam gereja, jangan terus lihat dia. Tapi juga jangan cari gara-gara. Karena ada kecenderungan kita juga harus jaga. Kalau ada kecenderungan orang yang kecenderungan marah, kalau ada kelompok diskusi yang emosi, jangan ajak dia. Yang bahaya di dalam gereja adalah orang dari komunitas begitu ketemu sama orang dari komunitas begitu. Loh itu kan sama-sama apps-nya. Jangan cari gara-gara. Gereja itu tempat sehat, bukan rumah sakit, rumah sembuh. Kalau Anda lihat sesama orang dalam komunitasmu dulu, jangan garai dia. Udahlah, teman banyak, bertumbuh sendiri-sendiri sampai kuat, dan juga jangan bicara lagi tentang masa lalu. Bisa nggak begitu?
Tapi kalau kita ketemu orang yang begitu, misalnya mereka ada gemulainya, kalau memang itu yang seperti itu, tidak semua kayak begitu ya, tidak stereotyping, tidak stereotipe. Tapi kalau memang ada yang begitu, ya nggak usah kita hakimi lah. Orang itu sembuh, logatnya masih ada. Coba orang Surabaya. Orang Surabaya kalau sudah terlanjur besar di Surabaya, sampai kapanpun, bahasa Inggrisnya pun pasti ada medoknya. Chinese-nya ada medoknya. Wah ini puyau, wah pakso. Pasti ada. Logat itu adalah sesuatu kebiasaan yang untuk cukup lama. Jangan kita buat lelucon gemulainya. Kecuali kalau dia masih hidup aktif dalam dosa itu harus ada orang yang konfrontasi. Tapi kalau dia sudah selesai dengan itu masih ada medoknya masa lalu. Orang Medan juga ada medoknya. Jakarta pun ada Betawinya. Timur juga ada. Ya kan? Wah, orang Timur malah justru asik logatnya. Mungkin ada orang yang masih ada sisa logatnya, tapi dia sudah tidak bicara bahasa itu. Kita harus encourage mereka untuk hidup baik. Kecuali kalau ada predator, itu kita harus waspada. Anak kita, anak rohani, kita harus jaga. Kita harus jelas berkata, no, kepada tawaran. Kalau Anda mau sembuh, Anda ketemu dengan orang sesama komunitas, namanya gereja itu melting pot, tempat di mana semua dicairkan di tengah. Kalau Anda lihat, jangan cari gara-gara. Doakan supaya orang itu di jalan kesembuhan. Anda juga. Udah, gak usah turut campur. Kecuali kalau memang jalur, misalnya CG-nya sama segalanya, itu pun sudah jangan lagi nyalakan api. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Sama, hetero juga sama. Janganlah kita itu tidak punya batasan dengan lawan jenis. Apalagi kalau itu pasangan orang. Gak pasangan orang pun, jangan. Sama-sama single pun bisa jatuh. Jangan cari gara-gara. Di gereja jangan kita menuntun dalam pencobaan. Di gereja kita harus disembuhkan. 9 poin ini catat satu-satu munculkan. Lalu habis itu keluarkan. Satu-satu munculkan tanpa ditutup yang sebelumnya. Oke? Apa yang kita pelajari hari ini? 1. Tuhan ciptakan 2 gender saja. Yaitu laki-laki dan perempuan. 2. Suami istri yang sah adalah seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan kudus. Nanti boleh difoto kalau sudah 9 ya. Sekarang kalau difoto saya masih cuap-cuap nanti. 3. Cacat memang ada di alam semesta yang tidak sempurna, tapi homoseksualitas bukan takdir. 4. Masa kecil adalah masa rawan pembentukan dan pembetulan gambar diri yang benar dalam Yesus. 5. Penentu dosa, loh iya ya gak bisa keluar semua jadi satu ya. Tahu gitu di foto ya, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Penentu dosa bukanlah kondisi fisik manusia, kromosom atau apa, tapi hatinya. 6. Homoseksualitas dan semua komplikasinya LGBTQ adalah dosa. Dah, take it as it is. Menang atas dosa homoseksual maupun heteroseksual. Hanya Yesus satu-satunya jalan keluar. 8. Akui, jangan sangkali. Lalu tinggalkan gaya hidup itu. Gaya hidup dosa dan pikiran yang salah. 9. Terakhir. Tuhan cinta orang berdosa tapi benci dosanya. Orang bertobat disayang Tuhan. Nggak bisa muncul jadi satu ya. Kalau gitu munculkan satu. Oh bisa, hebat. Multimedia kita. Silakan difoto. Ada bolongnya di tengah, saya bisa di tengah sini. Silakan kanan kiri. Kanan kiri dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom semua Tuhan. Mana dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Firik Mantoba. Semua pasti diberkati. Amin. Saya percaya saudara-saudari pasti diberkati. Haleluya, haleluya. Kiranya saudara sehat selalu dan panjang umur. Amin. Oke, God bless you. Bye-bye.